RSB Channel terkeren. Gua nggak bisa ngikutin dia yang gitu. Enggak. Channel RSB Rumah Seni Baduan Channel adalah channel tentang apa ya namanya, tentang kita bicara seni pertunjukan. Dari mulai kita punya berapa program ya, ada program acara buku bersuara yang ngebacain buku-buku dari mulai buku politik, kesenian dan lain-lain, dibacakan sama ini orang Ita Lufiana. Juga kita punya program Bigger, bicara gerak ya, yang tayang setiap Selasa dan Kamis. Itu juga ada hostnya. Dan ada juga program ini, program performance art on ngawurisme and kelirumologi. Bagaimana performance art dikaji secara ngawur dan keliru. Pokoknya harus keliru, wajib keliru. Kalau nggak keliru bukan RSB Channel namanya. Nah, justru dengan kekeliruan itu mudah-mudahan kita dapat masukan untuk jadi belajar lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu dikelola sama ini si ganteng siapa nih? Iwan Zong. Dan kali ini, pada tayangan kali ini kita punya program namanya Ngaji Panggung, di mana kita membahas dan mereview pertunjukan. Dengan cara kita, hari ini kita akan membahas dan mereview tentang pertunjukan dari Padepokan Seni Madura. Hai Mas An. Hai Mbak El. Padepokan Seni Madura yang setahun yang lalu, terus di 2019 ada acara Hela Teater, dan Mas Anwari ikut dalam salah satu acaranya. Yang kita tahu Hela Teater adalah ajang lumayan bergengsi ya di kalangan teatrawan cek ya. Itu masih pra-pandemi ya. Belum pandemi sama sekali. Ambil ngopi ya? Iya, biar metal. Di tahun 2019 Hela Teater di Salihara diadakan, lalu Padepokan Seni Madura mementaskan sebuah pertunjukan karyanya Serafin dan Quintero yang berjudul cukup fenomenal, lumayan terkenal naskah ini, namanya Pagi Bening. Judulnya Pagi Bening. Sampai ada salah satu sahabat saya di Sumeneb Madura sana, namanya Bang Ivan. Anaknya namanya Pagi Bening. Saking terkagum-kagumnya mungkin ya. Aku sih ngarang aja. Maaf Bang Ivan kalau nonton. Sebelum aku yang nge-review, maksudnya nanti aku akan ngobrol nggak panjang-panjang banget, karena kontennya kalau panjangan juga malas nontonnya. Kita dengerin dulu apa tanggapan Mas Iwan Zong Wahyu sebagai dia koreografer, dan ada kita yang biasa ngurusin produksi tapi sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Ternyata main di komunitas marketplace Facebook. Nanti kita akan ngobrol sedikit santai, ngobrolan santai empirik atau pengalaman batin ketika menonton pertunjukan Pagi Bening di Salihara tahun 2019 lalu. Kita nonton kembali di YouTube, dan nanti kalau misalkan kawan-kawan semua penasaran kayak apa sih pementasan Pagi Bening Padepokan Seni Madura yang disutradarai oleh Anwari, nanti link pertunjukannya akan kami taruh di kolom deskripsi. Juga kalau misalkan ada kawan-kawan yang mau naskahnya atau pementasannya di review sama kita dengan cara kita, bisa juga kirim link di DM ku, ada nanti IG atau FB ku, DM aja di Messenger aja, kita review dengan cara kita. Oke, kita akan dengarkan review tentang Pagi Bening menurut kawan-kawan. Yuk. Kalau menurutku ya gini, Pagi Bening ketika nonton nyaksin pertunjukannya, sebelumnya
belum pernah nonton Pagi Bening karya siapa tadi namanya? Serafin itu. sama Quintero. Ketika nonton pertunjukan itu, kalau aku sendiri sih termasuk termasuk gampang untuk dicerna. Mungkin karena dari awal tidak terlalu banyak pretensi atau apapun gitu ya. Ketika nonton itu enjoy aja, relax aja. Bahwa ini kan aslinya naskah luar, tapi bisa dibawakan dengan pola dengan konsep kedaerahan, terutama daerahnya Mas Anwari sendiri ya, dari Madura. Itu terasa kental dari segi bahasa, terus dari segi kebiasaannya mereka, dari melinting tembakau, kopi itu, terus dinamik yang bisa ketika ini langsung kayak emosi langsung wah, bahasanya gitu. Tolong terjemahkan dengan sesnya itu ya. Kalau bingung tanyakan di kolom komen. Oke, ketika melihat garapannya Mas Anwari sendiri, Pagi Bening dibawa ke arah Madura, jujur aku pribadi iri karena bisa kental banget dan ceritanya simple banget. Yang paling menariknya itu ya ketika ada permainan awal gitu. Mungkin ini keunikannya Mas Anwari ya, bisa memainkan gimmick di permainan di penyutradarannya, untuk para aktor-aktornya dia, ketika tiba-tiba pemainnya dibuat kalau itu ya udah ada spot-spot lampunya masing-masing, tapi ketika seakan-akan itu dibuatnya itu seakan-akan aku sama orang si tokoh si kakek itu sama cucunya itu seakan-akan deket, padahal dia udah dibedakan punya spot lampunya masing-masing. Tapi ketika dia mau ngasih tembakau, awalnya tidak tahu, tiba-tiba kirain bakal si cucu akan nganter tembakaunya ke mana, ke si kakek. Ternyata enggak, ternyata permainan gimmicknya bagus. Awalnya muncul tembakau, kopi pun kayak gitu. Segitu aja, kalau ngomong lagi nanti kebanyakan. Oke. Itu orangnya biasa ngomong panjang. Asyik. Menurutmu gimana yuk Pagi Bening yuk yang kamu tonton tadi? Yang aku tonton tadi, jujur kan karena jarang ya nonton pertunjukan teater. Bagiku aku waktu sebelumnya nonton pertunjukan di selain Pagi Bening ya, kayak susah dipahami loh. Tapi pas nonton Pagi Bening tadi rasanya deket aja. Maksudnya deket itu peristiwa yang ada di Pagi Bening, ceritanya kayak si kakek kayak Maskat sama Mbak Bia, Nyai Mas Bia tadi itu. Jadi kayak ngelihat tetangga tua terus mereka saling godain loh. Jadi deket aja rasanya deket aja di kehidupan sehari-hari. Nggak tahu ya itu naskah aslinya tuh berat atau enggak, tapi Mas Anwari tadi nyajiin itu menurutku baik sih. Yang adaptasi mantan pacarnya. Oh, yang adaptasi mantan pacarnya. Sekarang jadi istrinya. Oh, sekarang jadi istrinya. Itu sih. Jadi setauku kan kalau tiap nonton pertunjukan teater sebelumnya kayak kurang paham ya apa sih maksudnya. Tapi ya tadi waktu nonton Pagi Bening itu rasanya ringan banget. Rasanya enak, dari guyonannya, bercandaannya gampang dipahami, gampang dimengerti, terus enggak banyak omong yang bahas hal-hal yang ribet lah. Terus karena aku juga dari Jawa Timur, tepatnya di Surabaya,
Jadi seakan-akan dibawa kayak pulangnya rasa yang lihat pertunjukan Pagi Bening tadi tuh. Oh, ini bukan promosimu, karyamu pergi pulang ya, bukan ya? Nah, itu ada hubungannya dengan karya Pergi Pulang nantinya yang tahun depan insya Allah bakal pentas di Surabaya. Ide. Mbak Ita kan tadi nonton pertunjukan Pagi Bening di YouTube, ya nggak? Dan udah kenal juga sama Mbak El, udah kenal, sama Anwari udah kenal gitu kan. Padepokan Seni Madura udah kenal, Kamar Teatra juga udah kenal. Nah, gimana nih menurut Mbak Ita? Waktu pertama kali tadi nonton, emang sebelumnya belum pernah nonton pertunjukan Pagi Bening sih, baru nonton pertunjukan Pagi Bening baru tadi di YouTube pertunjukannya Mas Anwari yang diadaptasi oleh Mbak El ya. Nah itu pas ketika nonton tuh, ketika begitu tayang, wownya masa gini, dia membuat konsep pertunjukan Pagi Bening nge-frame gitu, jadi aktornya di frame gitu, ada berapa, 4 ya kalau nggak salah, dari 4 frame gitu. Nah aku pikir awalnya itu cuma di awal aja, ketika pertunjukan itu mulai, frame-frame itu cuma di awal aja, ternyata sampai akhir pertunjukan pun itu aktor itu masih dalam frame. Nah menurut aku itu adalah yang luar biasa banget, karena itu ada kekuatan aktor di situ. Kalau misalnya aktornya nggak benar-benar kuat, menurut aku itu pertunjukan akan mati gitu, nggak hidup gitu. Tapi ketika pas nonton pertunjukannya Pagi Bening, menurut aku luar biasa sih aktornya, karena itu ada tantangan tersendiri menurut aku kayak gitu. Kalau misalnya harus dikotakin, si aktor harus harus menghidupkan karakternya di dalam satu frame gitu. Nah itu sedikit yang aku tangkap dari pertunjukannya Pagi Bening. Dan ya luar biasa karena diadaptasi kultur Maduranya itu kental banget di situ. Itu luar biasa, keren, sampai situ aja deh. Nah itu tadi review dari kawan-kawan Iwan, terus ada Wahyu, ada Ita, tentang bagaimana impact empirik mereka melihat pertunjukan Pagi Bening. Aku akhirnya kayaknya nggak perlu ini lagi deh. Udah cukup kayaknya, harus diakhirin, udah selesai nih. Udah lengkap semua dijawab semua nih. Ya aku juga ngoceh deh sedikit tentang bagaimana pertunjukan Pagi Bening itu. Benar semua yang dikatakan, aku sepakat dengan yang dikatakan Iwan, dikatakan Wahyu, dengan yang dikatakan Ita, aku sepakat banget bahwa pertunjukan Pagi Bening Padepokan Seni Madura itu membawa ada efek iri, karena Iwan buta kebudayaan, buta tradisi daerah, buta daerahnya, ngebuat Iwan pengen pulang kayak gitu kan. Terus ada bagaimana Wahyu yang seorang koreografer muda yang masih proses terus sambil menyelesaikan kuliahnya yang nggak selesai itu. Bagaimana mencoba menyerap Pagi Bening, sebuah pemanggungan yang wilayah teksnya lebih banyak, wilayah verbalnya lebih banyak ketimbang wilayah geraknya. Sementara Wahyu harus berhubungan dengan dunia gerak, tapi dia enjoy it. Kita juga menanggapi itu, yang aku sepakat bahwa bagaimana kekuatan aktor bermain di situ, itu kelihatan aktornya latihan ya Tay. Kalau boleh aku nambahin, Elida berhasil membuat teks Pagi Bening sangat dekat sekali dengan Madura. Aku membaca ada Madura di situ, terus ada perjuangan ada gambaran perjuangan sampai pemberontakan PKI di Madiun itu coba sedikit diselipkan. Itu menurutku menarik. Mbak El emang jago dia mengemas itu. Terus Anwari yang kental banget dengan konsep tradisinya mengawali. Aku nggak tahu, aku pernah ikut proses Anwari. Proses Anwari sampai Bali waktu itu di Rakara ya. Sama
pertunjukannya hampir sama. Jadi diawali dengan musik uldaul. Apakah itu uldaul atau bukan aku nggak ngerti, tapi mungkin uldaul versi mini uldaul kayak gitu kan. Biasanya uldaul penuh banyak kayak gitu. Mini orkestra uldaul. Lalu kekuatan aktor yang menurutku kelihatan betul latihan, dia mau memberikan gimmick lucu ya ketika cangkirnya kebalik. Aku melihat bagaimana romantisme dihadirkan. Romantisme dihadirkan antara Kai Maskat dengan Nyai Mas Biar. Romantisme itu cenderung datar, terus apa ya? Aku melihat aktor yang agak sedikit kurang pengalaman tentang wilayah percintaan. Kurang sakit hati kayaknya aktornya. Sehingga tidak begitu merasakan bagaimana pedihnya ditinggalkan. Dia merasa pedihnya di Bagaimana merasa cabik. iya, seperti kali ditusuk ulu hatinya dengan celurit kayak gitu. Aku belum merasakan itu ketika nonton itu loh. Itu tandanya aku nonton Masan. Aku nonton memperhatikan betul. Terus bagaimana Nyai Mas Biah dan yang kayak Maskat yang dia tiba-tiba ada beberapa momen dia kehilangan keaktorannya, dia kehilangan tokohnya. Lost tiba-tiba jadi kelihatan banget. Ya aku nggak tahu ya, itu memang teman-teman Madura asli atau dari Jember. Karena aku juga sedikit membaca ulasannya Jen Hai di kalau nggak salah ada ulasannya di Kompas atau di mana kayak gitu, aku lupa, tentang bagaimana pementasan Padepokan Seni Madura. Nah, itu yang aku perhatikan begitu aku menonton. Kalau Iwan menonton karena tidak ada pretensi, aku menonton dengan pretensi. Di pertengahan adegan banyak yang aktor kehilangan tokoh tuanya. Itu yang jadi penyikapanku. Tapi overall aku melihat tidak ada yang sempurna di dunia ini selain Andra and the Backbone dan ketawa. Ketika aku menonton pertunjukan Pagi Bening yang diadaptasi oleh yang teksnya diadaptasi oleh Helida lalu disutradarai oleh Anwari, aku kangen Sumenep. Aku pernah beberapa kali ke Sumenep, aku kangen Sumenep. Aku melihat betul bagaimana kebudayaan tradisi Sumenep kental ada di situ. Aku suka juga yang ini. Kidungan atau mamaca atau apa, nanti kalau aku salah tolong dibenarkan ya Mas An dan kawan-kawan Sumenep, kawan-kawan Madura di kolom komentar biar kelihatan ada komentarnya gitu kan. Dekat sekali, aku merasa sahdu ketika awalan dibikin mamaca, lalu ada mini uldaul, apalah itu namanya, tapi aku suka. Lalu ada mamacanya, ada kidungan kalau di Jawa Timur kidungan kayak tadi. Terus kayak di Jawa Tengah, di Jogja itu ada mocopat ya. Mocopat. Kalau di Kalimantan ada apa? Himne. Iya. Pulang aja nggak pernah. Pertunjukan itu menarik. Walaupun ada beberapa teknis yang miss, tapi overall pertunjukan itu menarik. Pertunjukan itu oke dan so far so good. Dan kawan-kawan yang nonton kalau penasaran mau nonton pertunjukannya Pagi Beningnya Padepokan Seni Madura, linknya aku sertakan di kolom deskripsi nanti. Jangan lupa juga subscribe Kamateatra, channelnya Kamateatra. Di sana juga ada beberapa eksperimentalnya Mas Anwari. Dan kayaknya itu dulu deh. Kalau ini panjangan kayaknya videonya. Itu tadi ulasan yang lebih detail. Kalau mau ulasan lebih detail nanti setelah lepas pandemi panggil saya aja. Ini pakarnya soalnya. Wah, Pak Ardus. Kayaknya segitu dulu teman-teman.
kawan-kawan, ulasan review ala kita. Nanti kita akan jumpa lagi setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat akan tayang ngaji panggung. Jadi review pertunjukan teater ala kita. Apapun sih sebetulnya, bukan teater, mau direview khas pertunjukan teater, pertunjukan tari, pertunjukan musik, dan segala sesuatu yang berbau dengan seni pertunjukan. Ya, kalau ada kawan-kawan yang mau pertunjukannya kami ulas, kami review ala kami, itu silahkan lempar linknya di DM di Instagram yang aku sertakan di kolom deskripsi, di FB juga bisa, atau di kolom komentar. Aku nggak ngerti kalau kolom komentar bermasalah nggak ya? Di YouTube. Request aja nggak apa-apa sih. Oh, di request nggak apa-apa ya? Request di kolom komentar juga nggak ada masalah. Silakan. Kita nanti akan belajar bareng, kita akan ngaji bareng. Ini ngaji ala kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik. Obrolan kita menjadi pemantik buat kawan-kawan teater untuk mengulas pertunjukan kawan-kawan yang lain, sehingga terjadilah proses silaturahmi walaupun di masa pandemi, ya gitu. Itu dulu kawan-kawan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan ke kawan-kawan yang lain. Tombol subscribe-nya juga boleh ditekan, tombol notifikasinya juga boleh ditekan. Tapi kami tidak memaksa, karena sudah banyak banget yang maksa untuk minta subscribe di masa pandemi ini. Jika ada yang mau meniru konsep kami, silahkan. Nah, karena konsep ini bebas, malah seneng kalau ada yang niru, ya. Itu artinya kita terkenal. Itu artinya kita menyebarkan virus-virus kebajikan. Selama bagi kita ditiru, kenapa enggak kalau itu memang baik, kayak gitu. Bukankah manusia hadir dari proses mimesis? Proses meniru itu kata Aristoteles. Jadi mengutip kalimat Soekarno, aku lebih senang kepada pemuda yang merokok dan minum kopi sambil berdiskusi dan membicarakan keadaan bangsa ini daripada pemuda kutu buku yang asik dan sibuk pada dirinya sendiri. Kalimat itu ada di Tempos Kopi. Ya, makanya Di Dusun 4, Dusun Cageran, Tas Kombang, Manisenggau, Klaten. Itu tempat nongkrong kita. Di sini tempat nongkrong kita. Kalau kawan-kawan juga mau datang, silakan. Kita ada di Rumah Seni Background, dan Rumah Seni Background punya RSB Channel. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan panjang umur proses karya. dadah.